Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, salam jumpa di hari Minggu biasa keempat 31 Januari 2021. Kekaguman akan suatu hal mengungkapkan suasana hati dan perasaan seseorang terhadap suatu hal yang baginya sangat menarik. Mengenai rasa kagum akan membuat seseorang terobsesi memiliki orang yang disukai. Rasa kagum bisa muncul kapan saja, di mana saja, dan kagum dengan siapa dan apa saja. Rasa kagum biasanya muncul setelah kita tertarik dengan seseorang atau kagum dengan hasil karya orang lain yang sangat menarik. Kita kagum dengan seseorang karena ia memiliki kelebihan yang menurut kita sangat menarik. Saat kita mengagumi seseorang, kita akan selalu memperhatikan sisi luarnya. Kita hanya sebatas senang dengan apa yang ia lakukan. Dan ketika ada sisi buruk dari dirinya yang kita temukan, rasa kagum itu bisa saja hilang. Rasa kagum yang berlebihan bisa juga akan menimbulkan rasa iri. Iri dengan kelebihan seseorang, iri dengan keberhasilan yang dicapainya, dan lain sebagainya. Hari ini penginjil Markus menampilkan pribadi Yesus yang sangat luar biasa. Yesus sebagai guru dan penyembuh bagi orang yang sakit dan kerasukan setan. Mereka yang mendengar pengajaran Yesus takjub, kagum, merasa simpati dengannya karena Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Yesus mengajar dengan otoritasnya sendiri sebagai Allah. Mereka juga takjub akan tindakan Yesus mengusir roh jahat. Roh-roh jahat diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Kekaguman mereka akan pribadi Yesus hanya sebatas apa yang mereka dengar dan lihat. Sesungguhnya, kekaguman mereka tidak membawa mereka untuk mengenal lebih dalam tentang pribadi Yesus sebagai Allah yang menyelamatkan. Yesus tidak hanya berbicara dengan kuasa, ia juga bertindak dengan kuasa. Dengan pengusiran roh jahat, wajah Yesus sebagai anak Allah ditampilkan dan diakui bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Tindakan Yesus mengusir roh jahat justru menimbulkan rasa heran, sehingga mereka mengira bahwa ini adalah suatu ajaran baru. Dan sesungguhnya kedatangan Yesus justru membawa ajaran baru bagi umat manusia. Ia membawa perubahan bagi hidup manusia ke arah yang lebih baik dengan saling menghargai martabat setiap pribadi. Ia membuka wawasan baru umat manusia akan praktek-praktek kejahatan yang hanya menguntungkan orang-orang tertentu. Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus adalah kerajaan kebaikan, kasih, dan perhatian. Kita semua mengikuti Kristus karena kita kagum dengan pribadi Yesus, kagum dengan hidup dan karya Yesus. Sebagai pengikutnya, kita telah diurapi oleh Kristus sendiri untuk mewartakan kerajaan kebaikan, kasih, dan perhatian kepada sesama, dan diutus untuk mengusir roh-roh jahat dalam nama Yesus. Roh-roh jahat itu hadir dalam hidup kita dalam berbagai bentuk. Ada roh kemalasan, roh permusuhan, roh kebencian, roh perpecahan, roh kerakusan, egois, iri hati, dendam, dan masih banyak roh jahat lainnya yang membuat hidup kita tidak bahagia. Kita sebenarnya mampu mengusir roh-roh jahat itu hanya karena kita takut untuk mengambil resiko. Kita takut keluar dari zona nyaman roh-roh jahat dalam diri dan menerima konsekuensi-konsekuensi tertentu yang bisa saja merugikan hidup kita. Kita kurang iman dan tidak mampu bersikap tegas seperti Kristus. Maka kita harus serahkan diri
dan membuka hati kepada Kristus, agar Dia sendiri yang mengusir roh-roh jahat itu dalam diri kita, agar kita selalu berada dalam kedamaian. Semoga